Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai implikasi etis dan teknologi informasi. Dengan anggota saya sendiri, Laulu Ramira Otsa Maulida, NIM 58, dan Tia Amelia, NIM 60, serta Halim Ganda, NIM 252. Selanjutnya ada perbedaan moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral. Kedua, ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi jadi satu komunitas dengan komunitas yang lain. Kemudian ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di lain pihak, etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya ada etika dan jasa informasi. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu yang pertama ada CIO, harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, CIO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat. Alasan pentingnya etika komputer yaitu menurut James Hamur ada 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada komputer, yaitu yang pertama ada kelenturan logika, di mana kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Yang kedua ada faktor transformasi, yaitu komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada faktor tak kasat mata, di mana semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Selanjutnya ada jasa informasi. Kontak sosial jasa informasi untuk memecahkan permasalahan etika komputer. Jasa informasi harus masuk ke dalam satu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Kontrak tersebut menyatakan bahwa yang pertama, komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang. Selanjutnya, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Dan yang terakhir, komputer akan diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. C. Hak sosial dan komputer. Masyarakat memilih hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu 1. Hak komputer dibagi menjadi 4. Hak atas akses komputer, yaitu setiap orang berhak mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Yang kedua, B. Hak atas keahlian komputer. Pada awal komputer dibuat, terdapat kekhawatiran yang luas terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Yang C. Hak atas spesialis komputer. Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu komputer yang terdapat pada komputer, yaitu yang begitu banyak dan luas. Keempat, D. Hak atas pengambilan keputusan komputer. Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut. Yang kedua, hak atas informasi. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sambungan dengan informasi, yaitu 1. Privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga kepemilikan, yang keempat aksesibilitas.
Kode etika digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Yang kelima, kode etik. Kode etik dan praktik profesional rekayasa perangkat lunak software engineering code of ethics and professional practice dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengerjakan dan mempraktekkan rekayasa perantik lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan perangkat lunak. Perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan persyaratan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat. Selanjutnya, dalam perilaku profesional ACM, kode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral atau berkontribusi kepada masyarakat, menghindari budaya berlaku jujur dan dapat dipercaya dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini sedang mendapatkan perhatian hukum atau hak milik, hak cipta, privasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Selanjutnya, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai seorang pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kepatuhan terhadap kode. Di sini anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas 5 dimensi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Selanjutnya ada praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan oleh para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien, atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Selanjutnya ada pendidikan etika komputer terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Sekolah-sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika komputer atau mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Selanjutnya ada program profesional, misalnya Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting yang saat ini ada, seperti etika. Selanjutnya, program edukasi swasta. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk dipergunakan perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan keadaan beretika karyawannya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.